laksana untuk penanganan kasus patah tulang maupun urai sendi. Ya, jadi seperti itu. Untuk tindakan-tindakan, misalkan terjadi bengkak, ya kita kompres. Ya, kita kompres. Biar apa? Kompresnya itu kalau terjadi bengkak, kompresnya itu menggunakan air es. Boleh menggunakan es langsung, asalkan satu, dihancurkan, kemudian dibalut menggunakan, jadi misalkan ini es batu, dibalut menggunakan kain. Jangan es baru keluar dari kulkas, gosok-gosokkan seperti ini. Jangan ya, nanti malah terjadi yang namanya mati rasa. Jadi seperti itu. Oke, next Mbak, lanjut slide-nya. Untuk alat-alatnya biar cepat. Ya, ini ya, perawatan umum untuk cedera sendi dan lain-lain, hentikan aktivitas. Jelas, kalau kasusnya itu di tangan, boleh orangnya disuruh duduk. Suruh istirahat, terlentang juga boleh. Kalau itu hanya di lengan bawah. Tapi kalau lengan atas, disarankan untuk istirahat. Kaki juga sama. Kalau kasusnya itu di kaki bawah, tungkai bawah, boleh disuruh duduk, tidak lain boleh. Tapi kalau di tungkai atas, istirahatkan. Ini pertolongan keseluruhan daerah cedera, periksa. Pemeriksaan daerah di dalam tubuh menggunakan yang namanya teknik head to toe. Cara mencari kasusnya menggunakan teknik PLNB. Sudah tahu ya PLNB ya, jadi saya tidak usah bahas ya. Kemudian pertolongan pertama terlatih. Kalau kalian merasa mampu, latih. Mohon maaf, tolong. Kalau tidak mampu, biar temennya. Jangan sampai seperti saya dulu pertama menangani penanganan patah tulang, saya masukkan bide aja ngewel seperti ini. Keringet satu jagung keluar semua. Ya, ini karena apa? Grogi ya. Saya masih SMA dulu sudah menangani yang namanya patah tulang. Dengan pengalaman itu, saya menjadi apa ya? Sekarang itu sudah terbiasa. Orang patah tulang ya cek, bidai, angkut, selesai. Terbiasa seperti itu ya. Bukan berarti raja tega itu enggak. Saya menghiraukan korban itu merintih dan lain-lain, tapi saya mengutamakan kenyamanan dari korban. Komunikasi, kalau nolong komunikasi, jangan asik sendiri. Pak ini nyaman enggak? Ini nyaman enggak? Seperti ini enak enggak? Kalau seperti ini sakit enggak? Ini terlalu kenceng enggak? Bukan berarti kita cerewet, tapi komunikasi. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Next. Lanjut. Ya. Ini untuk dislokasi atau urai sendi atau cedera terkilir, kesleo, dan lain-lain. Kalau patah tulang, tadi jelas ya, untuk perdarahan ini silakan kalau mau dicatat teknik penanganannya. Kalau untuk perdarahan teknik kita hanya 3T 1I. Tekan, tinggikan, tutup, istirahatkan, selesai. Ya. Kemudian untuk patah tulang, rumus tadi adalah KPLP. Ketiak, pinggul, lutut, pergelangan kaki. Itu untuk kaki. Kemudian untuk tangan adalah KSP. Itu untuk patah tulang di daerah lengan. Kemudian untuk perawatan cedera sendi ini adalah EBIT ya. Biasakan EBIT itu adalah S atau kompres, kemudian B-nya adalah balut tekan, dibalut bagian yang terluka atau cedera, istirahatkan dan tinggikan. Ini untuk kasus di sendi. Jadi pahami ya. Makanya setiap sendi yang terluka pasti teman-teman kompres. Kalau untuk medis ini ada alatnya adalah di namanya etil klorid yang disemprotkan rasanya dingin itu kan
kayak di sepak bola itu ada namanya etil klorid ya. Jadi seperti itu teman-teman. Next. Jadi teman-teman bisa memahami teknik-teknik penanganan. Jadi tidak bingung. Ini kasusnya di lengan bawah. Kita butuh berapa mitela? Kita butuh berapa panjang bidai? Simpulnya berapa? Teman-teman nanti paham. Kemudian misalkan ini kasusnya di tungkai atas. Kita butuh berapa mitela? Kita bidenya yang bidai apa? Simpulnya seperti apa? Nah, ini nanti kalau sudah diperbolehkan tatap muka, enak ini saya menjelaskan langsung praktek. Teman-teman, ini adalah pembalut cincin atau pembalut donat untuk kasus-kasus patah tulang terbuka ya. Jadi bentuknya kayak cincin seperti ini, nanti lubang tengah itu dimasukkan ke dalam tulang. Itu bisa dilakukan ke tulang atau di luka tusuk. Makanya kalau melihat luka tusuk, jangan sekali-kali mencoba untuk mencabut ya, nggak boleh. Tapi kenyataannya kalau kita tertusuk pecahan kaca, ini rata-rata dicabut ya. Terkena tusukan jarum, pasti langsung cabut. Itu kalau kita terlihat bentuknya enggak masalah. Tapi kalau bentuknya bengkong, bentuknya tak lurus, jangan cabut. Seperti contohnya pisau milik tentara itu disetting hanya untuk membunuh. Ya, sekali nancap kita jabut, ya udah selesai, terurai ya. Kalau di perut itu ususnya bisa terurai dan lain-lain. Jadi seperti itu. Dan saya sampaikan teman-teman untuk kalian semua, pesan saya, teman-teman bisa merubah paradigma sistem penanganan yang bersifat empiris. Empiris itu sering dilakukan di masyarakat, tapi kebenarannya tidak diakui di medis. Contohnya, Mbak Naf'a Rahma. Pernah terkena pisau tangannya, Mbak, jarinya? Mbak Naf'a Rahma. Pernah terkena pisau? Ini open mic tapi orangnya kemana? Mbak? Oke, mungkin ada gangguan. Nah ini, Tika Fahmi. Oke, ini mendekat ke kamera. Tika, buka mic-nya. Ya, pernah tangan kamu terkena pisau, Mbak? Pernah? Pernah masukkan ke mulut? Pernah ada yang lihat ya? Penanganan kasus-kasus tersayat tangannya, dimasukkan ke mulut, pernah lihat ya? Terkena panas, dikasih odol, pernah lihat? Kalau yang odol udah pernah. Iya, itu adalah empiris. Empiris itu sering dilakukan, tapi kebenarannya tidak diakui di medis. Saya pernah menangani kasus itu, orang sepak bola api, terbakar sarungnya, kakinya ada luka bakarnya, kemudian dikasih odol, sampai rumah sakit itu disikat ya. Bekas odolnya itu disikat, bayangkan. Sudah sakit, panas, disikat pula ya, jadi seperti itu. Itu empiris teman-teman, silakan dirubah paradigma penanganan seperti itu, dirubah ke medis ya. Oke, next. Lanjut, Mbak.